Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, pagi luar biasa. Kami dari Unit Kerja Pelayanan Publik, Dinas Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Godong. Tugas dan fungsi kami sebagai layanan penyuluhan adalah untuk dapat menyampaikan informasi, teknologi dan inovasi untuk kesejahteraan petani. Moto UKPP Dinas Pertanian BPP Godong adalah mengabdi untuk kesejahteraan petani. Sedangkan maklumat Balai Penyuluhan Godong yaitu, dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila kami tidak menepati janji layanan, dengan memberikan pelayanan secara profesional dan sepenuh hati, maka tegurlah dan laporkan ke unit pengaduan. Kecamatan Godong terdiri dari 28 desa, yang kesemuanya mempunyai lahan sawah untuk berusaha tani. Dalam usaha tani ini, luas lahan yang dibudidayakan ada kurang lebih 6.722 hektar. Musim tanam, terbagi ke dalam 3 musim, yaitu, musim tanam pertama, saat musim hujan tiba, di bulan Oktober sampai dengan Februari, dengan komoditas utama padi sawah. Musim tanam kedua, dimulai bulan Maret sampai Juni, dengan komoditas utama tanaman padi sawah. Musim tanam ketiga, dimulai pada bulan Juli sampai Agustus, dengan komoditas palawija, berupa tanaman kacang hijau. Di dalam pengelolaan usaha tani, sebagai pusat kegiatan pertanian Kostra Tani, ada di dalam Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Godong, yaitu BPP Godong. BPP Godong sebagai pusatnya sumber informasi dan pelayanan, memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam yang tersedia, berupa lahan demplot inovasi dan pengetahuan, seluas 3.500 meter persegi. Sumber daya manusia terdiri dari, penyuluh pertanian, POPT, administrasi kantor, dan penjaga kebun. Penyuluh pertanian yang ada, merupakan tenaga profesional yang mempunyai kompetensi di bidangnya, yaitu 1. Penyuluh pertanian ASN, yaitu P3K sejumlah 5 orang, 3 laki-laki, dan 2 perempuan. 2. Penyuluh pertanian swadaya, yaitu sejumlah 13 orang, yang berdomisili di desa binaan masing-masing. 3. Penyuluh pertanian swasta, yang melakukan penyuluhan di setiap waktu. Pelayanan yang diberikan, dalam satuan kerja Balai Penyuluhan Pertanian terdiri dari 5 jenis, yaitu 1. Pelayanan penyuluhan dan konsultasi pertanian yang dilakukan setiap saat, serta sebagai kegiatan rutinitas yang berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai kebutuhan lembaga yang ada di Balai Penyuluhan. 2. Pelayanan peminjaman Alsintan berupa mendapatkan pelayanan terbaik, dalam hal mendapatkan Alsintan dari Brigade Alsintan yang siap pakai. 3. Regu pengendali hama berupa layanan drone dan regu pengendali hama, yang setiap saat bisa berkomunikasi baik konsultasi ataupun gerakan massal. 4. Pelayanan budidaya padi modern dengan tanam tuai, berupa sebuah sistem yang dilakukan dalam memfasilitasi pratanam, tanam, perawatan tanaman, pemanenan, sampai pemasaran hasil pertanian. 5. Rekomendasi BBM Alsintan berupa surat rekomendasi untuk memberikan pelayanan kebutuhan petani, terhadap bahan bakar minyak bersubsidi. Demografi berupa sumber daya alam, yaitu hamparan sawah yang luas, merupakan berkah untuk mewujudkan sektor pertanian, menjadikan Kecamatan Godong sebagai salah satu penyumbang pangan tertinggi di Kabupaten Grobogan. Sejumlah 47.000 ton dihasilkan gabu kering panen dari hamparan yang ada. Surplus inilah, yang menjadikan pangan berlimpah untuk memenuhi permintaan pangan pasar dari kabupaten sekitarnya. Bahkan, banyak hasil panen yang keluar provinsi dan luar Jawa. Dengan sumber pengairan dari Waduk Kedung Ombo dan Rawa Pening, menjadikan semua hamparan merupakan daerah irigasi teknis. Namun, semua ini terkendala dengan adanya kenyataan bahwa dengan semakin naiknya biaya garap, saprodi, tenaga kerja, dan keterbatasan modal petani. Kurangnya minat generasi muda, pendapatan petani yang tidak stabil atau fluktuatif, resiko kegagalan. Hal inilah yang menjadikan tugas dan fungsi kami, sebagai penyuluh pertanian hadir di Balai Penyuluhan Pertanian, memberikan inovasi dan teknologi. Yang diperankan dari kami, berupa fasilitasi untuk mempertemukan petani dengan lembaga bidang pertanian dan para pihak swasta tentunya. Dasar hukum, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2020. Peran dan fungsi BPP Kostra Tani adalah, sebagai BPP yang menjalankan fungsi sebagai pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian,
pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis, pusat pengembangan jejaring kemitraan, yaitu kolaborasi penyuluh ASN, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta. Inovasi ini diperankan oleh Balai Penyuluhan bersama dengan stakeholder, dinamakan Tanam Tuai. Pihak yang terlibat di dalam kegiatan ini, sebagai pihak penyedia jasa yaitu lembaga. 1. Kelompok Tani. 2. Gabungan Kelompok Tani. 3. UPJA. 4. Meksitani Teknologi. Pemakai jasa ini adalah petani dan kelompok tani. Stakeholder dalam Tanam Tuai ini yaitu CV Trubus Sari Ega, Meksitani Teknologi, Godong Rice Milling, UD Godong Pari Agro Makmur, KSU Lumbung Pangan Berlimpah. Dalam inovasi ini, peran BPP sebagai fasilitator bertemunya petani dengan penyedia jasa tanam tuai di Balai Penyuluhan Pertanian. Benih bermutu merupakan salah satu usaha awal, selain spesifik lokasi untuk menjadikan produksi optimal. Pesemaian dengan tray, memudahkan perawatan dan mempersiapkan kapan saja, di mana saja, dan siapkan benih berkualitas, dengan umur benih muda tanpa pupuk kimia. Penanaman dengan metode apa saja, disiapkan tergantung lokasi yang disiapkan petani, bisa manual, maupun teknologi rice transplanter. Pengendalian OPT dengan drone, dengan akurasi dan aman bagi petani tanpa adanya bahaya keracunan bagi operator. Pengendalian OPT gulma lebih cepat dan irit, dengan menggunakan power weeder fungsi ganda, sekaligus menjadikan tanah menjadi sehat untuk pertumbuhan akar. Panen lebih berkualitas, menggunakan combine harvester besar, mengurangi kehilangan akibat panen, sampai dengan 3%, 1.400 ton yang terselamatkan kehilangan akibat panen. Sistem ini memberikan jaminan, berupa semakin meningkat, akan semakin sejahtera, karena petani menjual hasil produksinya berupa satuan volume, bukan satuan luasan yang diterima petani. Dengan adanya inovasi pelayanan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Godong, antara lain, berdampak terhadap biaya usaha tani, dan produksi usaha tani. Dampak lain yaitu, 27 kelompok tani, telah mengikuti kegiatan tanam tuai. Pemasaran petani dalam menjual hasil produksinya, jelas, sejak sebelum tanam, sehingga rata-rata peningkatan pendapatan petani, Rp500 per kilogram, kali 6 ton, ada Rp3 juta, daripada area lain di luar layanan BPP Godong. Petani sangat merasa nyaman, untuk berkonsultasi dengan para penyuluh, baik di kantor Balai Penyuluhan, atau secara virtual melalui telepon, WhatsApp grup, dan telepon. Perkenalkan, nama saya Noto, alamat saya Desa Paisan, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Umur saya 35 tahun. Terima kasih atas kerjasama dengan petani, dengan adanya transplanter, pertanian penanaman lebih cepat, lebih efektif dan lebih murah. Dan terima kasih juga dibantu dengan drone-nya, penyepraian lebih maksimal. Kemarin penyepraian herbisida dengan lahan yang maksimal. Alhamdulillah hasilnya juga maksimal. Biaya penyiangannya juga semakin berkurang. Ya, untuk penggunaan power weeder, saya terasa sebagai petani merasa puas, Mas. Hasilnya hari ini melebihi tahun-tahun lalu. Dengan adanya program pertanian modern yang dikembangkan oleh BPP Kecamatan Godong, mulai dari tahap persemaian hingga pemasaran hasil pertanian secara terintegrasi, kami para petani sangat terbantukan sehingga kami mendapatkan tambahan hasil rata-rata 3 juta per hektar. Kami dari PT BPR DKK Prodadi sangat mendukung sekali adanya inovasi pada BPP Kecamatan Godong. Bukti dukungan kami dari PT BPR DKK Prodadi yaitu dengan pemberian modal bagi para petani melalui produk kami yang namanya BKK Yanen. Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan mendukung sepenuhnya terhadap inovasi pelayanan publik yang diterapkan oleh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Godong, terutama kaitan dengan pertanian modern, di mana hal ini menuju pertanian yang maju, mandiri, modern.